Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Perkenalkan dulu, saya Ibu Eva Diana Sari, guru SMP Negeri 24 Surabaya. Pada semester ini, kita akan belajar prakarya pada aspek kerajinan. Nah, pada pertemuan kali ini, aspek kerajinan yang akan kita pelajari adalah kerajinan bahan lunak. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Anak-anakku, kali ini kita akan belajar tentang kerajinan bahan lunak. Ya, mari kita mulai dari jenis kerajinan bahan lunak. Jenis kerajinan bahan lunak dibedakan menjadi dua, yaitu bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Mari kita pelajari dari yang pertama, bahan lunak alam. Bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari sekitar, dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Bahan lunak alam merupakan bahan yang berasal dari tumbuhan dan hewan serta lapisan bumi yang bersifat lunak. Contohnya adalah tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur tisu, dan floor clay. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tanah liat. Tanah liat memiliki warna yang beragam, tetapi semuanya merupakan warna natural tanah, yaitu coklat. Bisa coklat muda, coklat keabu-abuan, maupun coklat keputihan. Warnanya bergantung dari masing-masing kandungan dari tanah tersebut. Tanah liat mudah hancur jika tidak melalui proses pembakaran. Biasanya hasil kerajinan ini dibakar, yang kita sebut dengan keramik. Berikutnya kulit. Kulit berasal dari kulit hewan yang sudah tersamak sehingga mudah dibentuk. Kulit ada yang berwarna hitam, putih, coklat ataupun krem sesuai dengan hewan. Kulit tidak tahan air. Jika terkena air maka akan rusak struktur kulitnya. Getah nyatu. Getah nyatu merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih sehingga mudah untuk diberikan warna. Warnanya digunakan pewarna alam sehingga warnanya pun natural. Jika dibentuk, getah harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis. Jika dipanaskan maka akan melunak, tetapi lama-kelamaan dia akan mengeras. Floor clay. Floor clay berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga kalis, kemudian baru dibentuk. Floor clay dicampur dengan air. Kerajinan ini tidak tahan air karena jika terkena air maka akan mudah rusak. Pewarnaannya dapat dilakukan dengan pewarna makanan atau sintetis agar muncul warna-warna yang menarik. Nah, sekarang yang kedua kita akan belajar bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah untuk dibentuk. Bahan lunak buatan merupakan sesuatu yang diolah manusia dari bahan kimia atau paduannya, bukan asli dari alam. Maksudnya untuk mendapatkan efek duplikasi dari bahan alam dan bersifat lunak. Contohnya adalah polimer clay, gips, fiberglass,
lilin, sabun, dan parafin. Polimer clay dan plastisin. Polimer clay dan plastisin memiliki ciri-ciri yang serupa, memiliki aneka warna yang cerah dan teksturnya padat lunak. Yang membedakan hanya jika pada polimer clay tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin mengandung minyak. Sehingga pada saat pengeringan, polimer clay dapat mengeras, sedangkan plastisin tetap. Berikutnya adalah fiberglass. Fiberglass memiliki struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Fiberglass juga dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Kerajinan fiberglass ini dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Campuran fiberglass adalah katalis. Katalis inilah yang membuat fiberglass dapat cepat untuk mengeras. Pewarnaannya bisa dilakukan saat masih keadaan cair maupun ketika bahan sudah mengering. Fiberglass tahan lama dan kuat. Wujudnya bening seperti kaca atau air. Lilin dan parafin. Lilin dan parafin berwujud padat, namun jika dipanaskan maka akan mencair. Pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dan parafin dilakukan dengan cara dicetak atau dicor. Pewarnaannya dilakukan saat lilin mencair. Lilin atau parafin dapat dicampur dengan aroma pewangi tertentu untuk menambah sensasi saat digunakan. Lilin ini atau parafin yang terbuang dapat dipanaskan dan bisa dimanfaatkan kembali. Gips berbentuk bubuk. Untuk diolah maka dia dijadikan adonan dengan dicampur air sehingga berbentuk kental, baru kemudian dicetak atau dicor. Pewarnaannya biasanya setelah produk sudah jadi. Kita harus berhati-hati saat menggunakan gips ini karena dia akan mudah pecah. Yang terakhir adalah sabun. Sabun berwujud padat sehingga dapat langsung diukir pada saat dia padat. Sabun dapat pula diparut atau dihaluskan dan dibentuk seperti floor clay. Sabun yang didiamkan akan mengeras. Pewarnaannya bisa dilakukan dengan mempertahankan warna sabun atau dapat pula ditambah biang warna saat sabun dibuat adonan. Demikian anak-anakku, materi kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Sampai bertemu lagi dengan Ibu pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.